Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan kembali di dalam majelis kita kajian kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat buat kita semua dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bi barakatihi wa bikum fid daraini amin ila an qala an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawmal fitri hatta ya'kula tamrat akhrajahu al-Bukhari wa fi riwayatin mu'allaqah wa wasalaha Ahmad wa ya'kuluhunna ifrada. Alhamdulillah hadirin, kita masih membahas tentang sholat Id, dimana kemarin sudah kita membahas bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu memerintahkan kita untuk bareng-bareng dalam lebaran. Jadi kalau bisa lebarannya apa? Bareng-bareng ya. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas tentang masalah mengqadha sholat Id. Apakah bisa sholat Id diqadha? Jawabannya kata ulama, semua sholat bisa diqadha termasuk sholat Id. Di mana Nabi kita Muhammad SAW pada hari itu masih berpuasa. Udah setengah hari lewat, tiba-tiba datang rombongan ngasih tahu, ya Rasulullah, kami melihat hilal. Nah, seketika Rasul suruh semua sahabatnya batalin puasa. Hari itu udah masuk hari raya, tapi sholat Idnya dilaksanakan apa? Besok. Nah, dari sini ulama juga berbeda pendapat tentang bagaimana cara mengqadha sholat Id. Nah, yang pertama silakan dicatat. Yang pertama, cara qadha sholat Id adalah dengan melaksanakan sholat Id itu 2 rakaat dengan normal. Dalam arti normal sama dengan sholat Id biasa. Ada khutbahnya Itu yang pertama. Yang kedua, menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, kalau kita sholatnya itu diqadha maka sholat sunnah Idnya ada 4 rakaat. Berapa rakaat? 4 rakaat ya. Karena nggak pakai khutbah karena nggak pakai apa? Khutbah jadi 4. Sebagaimana orang qadha apa tuh? Sholat Jumat ya. Kemudian pendapat yang ketiga, boleh memilih, mau 4 boleh, mau 2 boleh gitu. Nah, itu pendapat ketiga. Pendapat keempat mengatakan 2 rakaat, cuman bedanya nggak pakai 7 kali takbir dan 5 kali takbir. Jadi kayak sholat duha aja, dan tidak dikeraskan suaranya. Itu pendapat yang keempat. Nah, yang kelima, pendapat Imam Ishaq, dia mengatakan bahwasanya yang namanya qadha sholat Id harus sama persis dengan sholat biasa Jadi kalau misalnya di lapangan 2 gitu. Nah, seandainya dia nggak bisa di lapangan sebagaimana tadi ada khutbahnya, maka kalau di rumah wajib 4. Begitu. Nah, kita tinggal milih dah mau pendapat yang mana boleh Kalau yang lebih ringan sih yang 2 rakaat kayak sholat apa sholat duha udah gitu. Karena memang spesial takbir 7 kali itu hanya berlaku pada saat kapan? Hari raya.
Boleh nggak setelahnya pas kodok? Boleh aja sih, nggak apa-apa ya. Makanya jangan kaget ya hadirin kalau ada imam sholat id, dia yang ngingetin, nanti pas sholat kita takbirnya 7-5 ya, dia lupa. Itu pernah kejadian di kampung saya, ada orang jadi imam, dia ngingetin hadirin nih, nanti kita akan melaksanakan sholat id dengan 7 takbir dan rakaat keduanya ya 5 kali takbir. Dia yang ngingetin, dia lupa. Kenapa? Karena sholatnya jarang. Nah makanya ini pas babnya, masalahnya pas banget ini ya. Kita sudah ngelaksanain sholat Idul Fitri kemarin, dan besok akhir bulan kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, amin ya rabbal alamin. Nah, itu pembahasan yang kemarin. Pembahasan malam ini adalah tentang kesunahan orang di hari raya ya. Hadis yang kita baca ini menggambarkan bahwasanya baginda Rasul tidak pergi, la yagdu, maknanya la yakhruju fi waqtis sabah ya. Jadi kalau goda yagdu maknanya dhahaba yadhabu fi waqtis sabah, perginya di waktu pagi, itu namanya goda yagdu ya. Makanya salat subuh dinamakan salatil goda ya, karena waktunya di pagi hari. Rasul kagak berangkat sholat id di hari Idul Fitri ya, sampai beliau makan dulu tamarot, beberapa kurma ya. Ini sunnah nih, sebelum berangkat sholat Idul Fitri disunnahkan makan beberapa kurma. Pertanyaannya berapa ya? Dari hadis disebutkan tadi tamarot, bentuknya jamak. Kata ulama aqallul jam'i salasa, sekurang-kurangnya jamak 3, berarti minimal 3. Tapi Nabi nggak batasin, boleh nggak lebih? Boleh. Yang afdol bilangannya jadi 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh, 9 boleh, 11 boleh. Cuman jangan berlebihan. Ada yang nanya, Ustadz, kalau makan ketupat boleh nggak gitu? Yang namanya adanya ketupat hadirin ya. Kurma udah habis, kurma bulan puasa udah. Adanya ketupat. Apakah boleh makan ketupat? Jawabannya boleh. Ya kurma boleh, ketupat masa nggak boleh? Ya. Cuman hadirin, ini ulama beda pendapat tentang masalah makanan ini. Kan ngomongin masalah sunnah, apakah sunnahnya mesti sama ame Nabi? Nah itu. Ulama pertama mengatakan apapun makanan yang kita makan sunnah selama ngikutin Nabi. Mau nasi goreng, mau nasi uduk, mau ketupat, apalagi korma. Gitu. Cuman yang paling afdol dari semua makanan itu adalah korma, ngikutin Nabi. Tuh. Yang kedua pendapat mengatakan apa? Ya kudu korma. Kalau nggak korma nggak sunnah gitu. Ya. Nah ini pendapat yang pertama tadi, termasuk hadirin nih. Kita nggak ada korma, nggak ada makanan, adanya air putih. Minum air putih dapat sunnah. Tuh ya. Yang enak sih yang pertama ya, nggak mesti pakai apa? Korma. Ya. Cuman jangan juga kebanget kenyang ya. Mentang-mentang boleh ketupat 2 biji langsung disikat. Gitu ya. Sholat id akhirnya berak-berak, moncor. Akhirnya nggak sholat. Khutbah belum kelar khutbah udah buru-buru pulang. Kenapa? Mules. Makanya Nabi menganjurkan tadi 7 korma. Ya. Tapi yang unik hadirin, ternyata kata ulama di balik Nabi makan korma sebenarnya ada rahasia. Kenapa Nabi makannya korma? Ini unik. Jadi yang disunnahkan kata sebagian ulama adalah makanan yang udah siap dimakan gitu. Jadi sunnahnya sebelum berangkat sholat id, makanlah makanan yang sudah siap dimakan. Kurma nggak pakai masak, bener nggak? Ada nggak? Tersedia nggak? Tersedia. Makan nggak itu?
Ya sama dengan ketupat. Kalau emang udah ada ketupat ya makan ketupat. Kalau nggak ada, adanya kue nastar, makan nastar. Adanya apaan, itulah makanan Nabi. Maka hadirin, di balik hikmah kenapa Nabi buka puasa pakai korma, sebelum berangkat ke masjid makan korma, Nabi orangnya sederhana. Jadi prinsipnya apa? Makanlah apa yang ada dan tersedia itu. Jadi jangan takaluf, jangan maksain diri. Sebelum berangkat nih enaknya makan Indomie nih. Indominya omelet pakai telur, dikocok, diaduk. Mie harusnya mie soto. Berangkat ke warung, warung tutup. Akhirnya nyari mie soto, di mana mie soto? Memaksakan diri buat makan. Itu bukan sunnah Nabi. Makanya Nabi nyontohin kita makan korma, nggak pakai dimasak, nggak pakai ribet, ada tersedia itu. Ya hadirin, jadi sunnah makan pagi tadi apapun yang tapi ada lagi rahasianya kata ulama. Kenapa makannya korma Nabi? Nah ini dia, ada 3 alasan ya. Yang pertama, kenapa korma? Korma itu adalah kutun, makanan pokoknya orang Arab. Makanan apa? Makanan pokok. Kalau kita pada sini nasi, tuh kan. Makanya orang Indonesia kalau buka puasa udah makan korma, ditanya udah makan belum? Belum. Orang belum makan apa? Nasi. Standar kita nasi. Ya. Nah, kurma kata ulama, kenapa dijadikan makanan yang sunnah tadi? Karena dia mencakup 3 perkara. Yang pertama, dia adalah makanan pokok. Yang kedua, fakihatun. Kurma itu adalah buah. Buah termasuk makanan ahli sorga hadirin ya. Makanya kata guru saya, siapa yang pengen ngerasain jadi ahli sorga, jangan tinggalkan di rumah punya buah. Jadi kalau ciri-ciri orang penghuni sorga itu di rumahnya nggak lepas dari apa tuh? Dari buah. Makanya raja-raja, orang-orang kaya di rumahnya ada gak buah? Ada. Nah itu, korma termasuk apa? Buah-buahan. Yang ketiga, karena korma itu hulwun, memiliki rasa manis. Nah itu hadirin. Jadi 3 perkara menjadi sebab kenapa Nabi pilih korma sebagai makanan beliau ketika berbuka dan ketika pengen berangkat ke masjid. Karena ada 3 perkara. Yang pertama, dia adalah makanan pokok. Yang kedua, dia adalah buah-buahan. Dan yang ketiga, dia adalah manis-manisan. Nah, jadi nggak sembarangan tuh. Coba kalau kita kias ke ketupat sayur misalnya gitu ya. Ya, ketupat sayur jenisnya apa? Makanan pokok. Iya, karena dari beras. Buah-buahan ada Ustaz, ada labunya, labu siam gitu. Ada ininya apa? Paya. Iya juga sih ya. Yang ketiga, manis. Manis nggak ketupat sayur? Manis, ada kecapnya tuh, ada semur. Nah, ketemu aja lah dalil lah. Berarti boleh juga tuh kali itu ya, ketupat sayur tuh, karena ada 3 juga ya. Ada nasinya, ada buahnya, ada kecapnya, kecap manis gitu ya. Bener gak? Orang bikin semur pakai kecap gak? Kecap manis bukan? Kecap manis tuh, terhimpun juga tuh ya. Lontong. Cuman bedanya kalau sama korma nggak kena kebakar api tuh bedanya. Kalau ketupat sayur enaknya dimasak pakai api. Wanar dan api adalah bahan terciptanya iblis. Sehingga kata ulama ya, jangan deket-deket sama yang tercipta dari iblis gitu. Tetaplah masih afdalan korma. Ya. Nah kemudian mengenai masalah jumlah bilangan. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 7, ada yang bilang 5 dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah cara kita menyatukan frekuensi dengan Allah. Ya. Kan kalau kita pengen dapat sesuatu dari orang, yang pertama kita kerjain satuin dulu frekuensinya gitu. Ya. Kalau nongkrong nggak sefrekuensi, gak nyambung, kita nggak dapat apa-apaan. Maka satukan dulu frekuensinya. Kalau udah sama frekuensinya, ngobrol nyambung, ntar bisa tuker-tukeran gitu. Bisa dapat sesuatu.
sama juga dengan seorang hamba ketika mengerjakan amal. Dia kudu sefrekuensi dulu sama Allah. Apa channelnya? Apa frekuensinya? Apa titik gelombang kesamaannya? Gelombang kesamaannya innallaha witrun. Allah ganjil. Yuhibbul witro. Maka kalau kita pengen dapat cintanya Allah, satukan frekuensinya dalam gelombang witr tadi. Gitu. Ya, jadi apapun amalan yang disunahkan Nabi, disunahkan berapa kali? 3 kali. Dalam gelombang apa kan? Ganjil tadi. Itu rahasianya. Ya. Lalu hadis yang kedua dari Ibnu Buraidah. Ibnu Buraidah disebut Ibnu. Biasanya orang kalau namanya Ibnu Buraidah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar itu bukan nama asli, itu nama panggilan. Ya. Siapa namanya? Biasanya kalau namanya Ibnu, belakangnya Abdullah. Ya. Ibnu Umar namanya siapa? Abdullah bin Umar. Ya. Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Nah termasuk ini Ibnu Buraidah namanya Abdullah bin Buraidah. Nah pertanyaannya, kenapa disebut ya an abihi? Ibnu Buraidah dari bapaknya. Siapa bapaknya? Bapaknya adalah Buraidah. Kenapa nama Buraidah disebutkan di sini? Karena Abdullah ini tabi'in, nggak ketemu Nabi, nggak pernah dengar langsung hadis dari siapa? Dari Nabi. Sedangkan Buraidah adalah sahabat Nabi. Artinya apa? Penyambung antara orang tabi'in dengan Rasulullah adalah generasi sahabat. Maka wajib nama sahabat disebutkan dalam setiap hadis. Apa kata beliau? Qala, ia berkata, ini kata Buraidah bapaknya si Abdullah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu Rasulullah. Ya. Jadi kalau ada kata kana itu maknanya dulu. Cerita nih sahabat dulu gitu. Pelajaran penting buat kita, kalau bisa kita jangan berbeda sama orang dulu gitu. Ya, jangan beda sama orang apa? Dulu. Karena orang dulu itu lebih selamat daripada orang sekarang. Dari mana dalilnya? Kata Nabi, makin zaman makin hari makin rusak. Ya, makanya kalau kita berpatokan jangan patokan sama orang yang sekarang, patokannya sama orang dulu, zaman dulu masih bener kan? Ya. Nah ini karena dulu Rasulullah. Ngapain Rasulullah? La yakhruju yaumal fitri, tidak keluar pada hari Idul Fitri hatta yat'ama, sampai beliau makan. Nah di sini nggak disebutin nih makannya makan apa. Nah dari sinilah ya bisa kita sebut juga bahwa makannya makan apaan aja. Cuman kalau ditanya paling afdal makannya apa? Kurma. Wala yat'amu yaumal adha, dan beliau tidak makan ya di hari Idul Adha hatta yusolliya, sampai beliau melaksanakan sholat. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa shahhahu Ibnu Hibban. Ya. Nah, jadi ada perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Ya. Pertanyaannya, kenapa Idul Fitri makan? Kenapa Idul Adha enggak? Nih hadirin ya. Yang pertama, Idul Fitri itu sunnahnya takhir. Sunnahnya apa? Takhir. Jadi kalau bisa sholatnya jangan buru-buru, sholatnya entar-entaran. Itu Idul Fitri. Kenapa? Karena di Idul Fitri ada sunnah membayar zakat setelah sholat subuh. Biar apa? Biar orang miskin kesempatan buat masak, buat makan dulu, begitu. Jadi biar orang miskin ini makan dulu, habis makan salat Id, kan enak perutnya kenyang, bener gak? Coba kalau buru-buru ya, Idul Fitri buru-buru gitu, belum sempat sarapan udah apa tuh? Udah sholat. Kan kagak enak banget kita datang nih ke masjid, udah kelar sholat, tinggal nungguin khutbah, enak gak? Agak enak hadirin, kosong rasanya. Nah, kalau Idul Adha sebaliknya, sunnahnya takjil. Apa sunnahnya? Takjil. Apa takjil? Menyegerakan. Kenapa disegerakan sholatnya? Biar cepet-cepet habis sholat langsung bagi-bagiin daging, biar orang miskin cepet makannya. Tuh orang miskin lagi hadirin.
Jadi hari Idul Fitri sama Idul Adha itu bukan hanya lebaran buat kita, tapi lebaran buat orang miskin. Idul Fitri dapat berasnya, Idul Adha dapat dagingnya. Tuh ya. Nah, itulah ya kenapa alasannya Nabi menakhirkan makan agar biar cepat sholat. Emang kenapa cepat sholat? Biar orang miskin lebih cepat dapat apanya? Dagingnya itu ya. Makanya habis kelar sholat langsung motong tuh. Gitu ya. Ustadz, bagaimana kalau kita hari kedua? Ya nggak apa-apa juga sih ya. Cuman jangan semuanya hari kedua, semuanya semua sepakat pokoknya motong hari kedua, kurang afdol gitu ya. Walaupun boleh dan sunnah ya. Nah itu hadirin, itu alasannya kenapa ada perbedaan antara ya Idul Fitri dengan Idul Adha. Hadis yang selanjutnya yang ketiga, an Ummi Atiyah qalat, dari Ummi Atiyah ia berkata, umirna, kami diperintahkan. Nah ini ya, tulis hadirin, kalau sahabat nyebut umirna, sahabat yang nyebut kami diperintahkan, maka yang merintahkan adalah Nabi. Tapi kalau Rasulullah yang bersabda umirna, maka yang nyuruh siapa? Allah. Apa yang diperintahkan nih oleh Nabi Muhammad SAW? An nukhrijal awatiqo, agar kami nih para sahabat mengeluarkan anak-anak gadis kami. Anak-anak gadis, yang dimaksud awatik adalah perempuan gadis yang sudah berusia balik ya, disuruh keluar tuh. Makanya orang kampung, orang Betawi umumnya, kalau kita pengen lihat anak perawan orang kampung kagak ketemu hari biasa. Kenapa? Pada ngumpet di rumah. Dan itulah sebaik-baik anak perawan, ngumpet di rumah. Ya. Kapan kita ketemunya nih anak tetangga kita yang perawan? Pas lagi lebaran. Lah ada ini ya. Oh si Fulan punya anak perempuan. Wah gitu ya. Nah ini disuruh sama Nabi tuh, keluarin anak-anak gadis kamu, wal huyyadha, dan juga wanita-wanita yang haid. Nah ini dia. Kalau kita biasanya kalau orang lagi haid, perempuan ikut sholat apa di rumah? Di rumah. Nih Nabi suruh keluarin. Ya. Idul Fitri, Idul Adha, Hari Raya, keluarkan perempuan kalian meskipun lagi haid. Ya. Fil idaini, pada 2 hari raya. Ngapain? Nah ngapain perempuan haid keluar sholat id? Rasul katakan yashhadna, kata sahabat yashhadnal khaira, agar mereka bisa melihat tuh bagaimana syiar-syiar kebaikan ya. Jadi nggak selamanya tuh perempuan kita di rumah, nggak, suruh keluar gitu. Wa da'watal muslimin, agar kebagian doanya orang-orang muslim ya. Nah ini nih hadis ini saya kepikiran. Jadi Rasul aja nyuruh para gadis, para orang haid keluar biar dapat doanya orang muslim atau doanya orang soleh. Ini juga dalil bahwa kita nih yang suka ikut tarawih kan malam 25. Di sini kan malam 25 nih. Malam 23 di Condet, malam 21 di Empang, itu pada datang tuh. Ngapain datang sholat di situ? Kan di rumah ada sholat tarawih. Biar dapat doanya para wali-wali Allah. Saya yakin 1.000.000% dari semua yang hadir dari jamaah Kuitang ada 1, 2, 3 mungkin yang merupakan kekasih Allah. Nah di situ kita doa angkat tangan. Ketika kita amin, dia amin, Allah ijabah doa semua kaum muslimin. Begitu. Jadi bukannya wah di rumah aja, enggak, kesempatan kita dapat doanya orang muslimin. Ini sama hati lagi haid ya. Wa ya'tazilul huyyat al musalla, tapi kalau orang-orang yang haid jauhin dikit dari tempat sholat, berarti dipisah. Berarti orang yang lagi haid, orang perempuan sholat juga tuh perempuan, yang haid nggak sholat, adapun mendengarkan khutbah semuanya dengar, nyimak. Ya. Nah tapi hadirin, ini hadis menurut sebagian ulama ya
Ini hadis kuat ini ya, muttafaqun alaih. Cuman kata sebagian ulama gini, ini zaman Nabi, kenapa orang-orang itu disuruh keluar? Yang pertama karena ya orang zaman dulu tuh nggak banyak. Biar syiar, biar rame, nah keluar dah semua gitu. Ya. Ini juga dalil hadirin. Kita kalau ngaji nih, paling bagus ngaji rame. Beda nggak auranya kalau ngaji rame? Nih contoh ya, ini kan kalau ngaji rame nih, ya kurang lebih mungkin ada 50 orang lebih kali. Seandainya yang ngaji cuma 3 gitu, yang ngaji 4, kira-kiranya auranya beda apa sama? Beda. Mau ngaji rame, rapat, dengkul udah ketemu dengkul, rapat banget. Semangatnya pun beda hadirin. Ya. Makanya sholat taraweh, ya kita di Al-Hawi, di Kuitang yang 20 rakaat beda rasanya sama di musola yang jamaahnya cuma pemain inti doang gitu. Tahu pemain inti hadirin? Mencadangan ada pulang kampung soalnya udah beda tuh, jamaahnya satu saf, udah gitu aki-aki yang dengkulnya getar semua hadirin udah capek dah tuh ya. Beda ame di Kuitang, kita sholat bareng-bareng, walaupun sholat di pinggir jalan, sholat di tengah gang, tetap nikmat. Kenapa? Karena rame begitu hadirin. Maka jangan remehkan rame. Ya, di balik ramenya itu ada keberkahan. Nah, itu makanya ya kita berdoa mudah-mudahan majelis kita makin rame insyaallah ya. Jangan cuma sekedar orang Kuitang doang yang ngaji, orang mana-mana biar ngaji bareng-bareng kita. Karena ada spirit yang berbeda. Coba kita perang nih hadirin. Ya, perang pasukan cepek sama pasukan 10.000 beda sama 10.000. Beda semangatan yang mana? Yang 10.000 yang cepek ya ada lemes duluan dah. Ya cuman cepek yang perangin. Menang apa kalah di kita nih. Nah, begitu kan? Ya, jadi Nabi pengen orang Islam tuh kelihatan banyak. Kenapa? Disitulah izzah Islam. Disitulah kewibawaan Islam kelihatan hadirin. Makanya Nabi nggak senang ame orang kalau nikah niatnya nggak punya anak. Istilah orang sekarang namanya apa? Child free namanya. Nabi nggak senang, kenapa? Ini ubahi, kata Nabi, saya bangga ya dengan jumlah umatku yang banyak tuh. Ya. Makanya hadirin rahimakumullah, ini kita sebagai orang muslim, ayo perbanyak kita punya apa tuh? Punya anak tuh ya. Doain anak saya 6, meninggal 1 hadirin. Ya, bini atuk masih atuk ya. Pengen buka pabrik belum boleh katanya. Ya syarat nomor 1 ya, nunggu meninggal dulu katanya. Itu pun kalau kawin lagi katanya digentayangan selama 40 hari gitu. Ya, jadi susah ada orang Betawi dah ya. Kalau orang dulu mah enak. Saya punya tetangga namanya Haji Hasbullah, bininya 2, anaknya 28. Itu kalau main bola nggak usah ngundang orang luar, itu anaknya dikumpulin tuh banyak bener 28. Orang sekarang bingung ya tidur di mana, anak 28, anak cuma 5 aja tidur ganti-gantian. Udah gitu tidur sebelahnya sama Mio lagi kan. Ya, jadi di balik ramenya orang ada kebanggaan di situ, ada izzah Islam. Ya, ini ya. Lalu yang kedua, ini zaman Nabi perempuan disuruh keluar. Zaman Nabi, zaman dulu perempuan masih punya malu. Perempuan masih punya apa? Malu, haya. Ya. Zaman sekarang perempuan kebanyakannya kagak punya malu. Ya. Malu-maluin, nauzubillah min zalik ya Allah ya. Ini hadirin, jaga kita punya anak. Nih zaman sekarang hadirin, tugas orang sekarang lebih berat dari orang dulu. Orang dulu jagain anak laki, misalnya punya anak laki, ya, anak laki diumbar aja dilepas, kenapa? Anak laki. Anak perempuan dijagain betul. Sekarang bukan hanya anak perempuan yang dijagain, anak laki dijagain. Anak perempuan jangan sampai dilecehkan, anak laki jangan sampai jadi boti hadirin, nauzubillah. Mungkin yang belum tahu boti istilahnya itu apa tuh? Ya, wari atau laki-laki yang berperilaku seperti perempuan. Ya, ini zaman sekarang ngeri hadirin. Ya, tugas kita berat ini.
Makanya saya punya anak ya 5 tadi, saya jagain tuh, yang perempuan saya jagain, yang laki saya jagain. Kenapa? Nih banyak kerusakan di zaman sekarang itu muncul bukan karena laki-laki, tapi muncul gara-gara perempuan yang nggak punya malu. Maka tadi zaman sekarang nih perempuan kita umpetin, kenapa? Karena banyak perempuan sekarang, maaf ya, ketika pergi sholat id nggak kayak orang dulu. Orang dulu pergi sholat id kagak pakai make up, betul? Sekarang dari jam 5 subuh udah dandan ya. Udah make upan, keluar ya Allah bening banget, kayak LCD baru hadirin tuh. Wangi lagi, ini masa wangi lagi. Allahu Akbar. Maka jangan heran sekarang banyak kasus pelecehan karena perempuannya yang terlalu berlebihan. Ya. Maaf hadirin ya, saya dari zaman awal saya ngajar sampai sekarang saya ngajar, saya berusaha ngejaga jangan sampai salaman sama santri, salaman sama murid. Walaupun banyak perempuan yang pengen salaman sama saya, mohon maaf saya begini aja dah. Kenapa? Ini batasan saya. Kalaupun seandainya misalnya ada orang gitu, nauzubillah min dzalik, salaman sama saya, kira-kira kalau laki sama perempuan salaman, ada nyetrum nggak hadirin? Apalagi perempuannya cakep, agak lama-lamaan dikit kita pakai doa, didoain dulu, mudah-mudahan panjang umur, Alhamdulillah. Ini yang bikin sekarang kasus banyak terjadi pelecehan di pesantren karena gurunya, kiainya enggak menjaga adab-adab syariat. Ini kalau guru zaman dulu ya, ini ngajar perempuan di balik ini, gurunya di belakang sini, murid di depan sini, tuh top baru luar biasa. Ya, ini kagak, guru zaman sekarang murid itu depan gitu ya. Ya, coba geser dikit kurang kelihatan mukanya. Emang si ulama membolehkan dalam kitab Fathul Qorib diperbolehkan seorang guru atau murid memandang wajah masing-masing pada saat taklim, boleh. Cuman bagi orang yang kuat imannya. Yang kagak kuat ya ada orang dulu cakep banget, bahkan ditarim ini kan tembok begitu tuh bolong-bolong, itu ustadznya di samping tuh pakai mic sendirian ngajar ya. Nah itu jadi memang luar biasa dahsyat ya. Nah kembali lagi tadi, jadi kenapa perempuan zaman dulu keluar? Karena perempuan zaman dulu masih punya malu. Nah perempuan sekarang Allah, maka sekarang bagusnya sholat idnya dipisah ya. Dipisah dalam artian apa? Dalam artian jangan sampai jamaah laki ngelihat jamaah perempuan, itu paling bagus ya. Kemudian ya, hadis yang selanjutnya An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Umar, sama nih ya. Ibni Umar namanya Abdullah bin Umar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-aidaini qabla al-khutbah, muttafaqun alaih. Dahulu baginda Rasul, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar. Ini perlu saya jelasin ya. Orang Arab di Arab dengan Indonesia dari segi bahasa itu memang beragam. Ini kelebihannya orang Indonesia dari bahasa Arab bagian ini. Apa kelebihannya? Kalau di Indonesia manggil orang pakai nama panggilan yang sopan. Jadi kalau manggil yang tuaan manggilnya Bang. Di Jawa manggilnya Mas. Orang Padang manggilnya Uda. Gitu ya. Ada panggilan ininya. Kalau di Arab nggak ada. Di Arab nama aja udah. Nih contohnya siapa? Anaknya Sayyidina Umar manggilnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar gitu ya. Harusnya kan gini, aba aneh gitu ya, aba aneh. Enggak ada aba aneh di Arab. Tapi itu zaman dulu tetap beradab ya gitu. Nah, mereka ini orang-orang mulia yusalluna, mereka melaksanakan sholat id sebelum khutbah. Ya, emang seperti itu hadirin. Yang namanya sholat di hari raya, sholat dulu baru khutbah gitu ya. Tapi
sholat Jumat berubah. Nah itu ya. Ceritanya pernah saya sampaikan dulu ya waktu sholat Jumat. Dulunya sholat Jumat sama kayak sholat Id. Sholat dulu baru apa? Khutbah. Lagi khutbah Nabi. Tiba-tiba ada rombongan tukang dagang datang ke depan masjid. Orang-orang penasaran, ada barang baru apa ini? Mereka berbondong-bondong keluar dari masjid hanya ingin melihat orang dagang, hadirin. Tersisa beberapa sahabat, nggak banyak. Dari situlah Nabi merubah formasinya, yang tadinya sholat dulu menjadi khutbah dulu, gitu ya. Jadi seandainya sekarang begitu sama nih, ya. Sekarang sama, kira-kira jamaah pulang nggak tuh? Sholat dulu Jumat baru khutbah, kira-kira jamaah pulang nggak? Pulang. Kenapa? Khutbah nggak penting, yang penting sholat. Ya, makanya banyak orang, ini bukan orang sini bukan ya, di kampung saya itu kalau khotib belum barakallahu li wa lakum itu masih Samsu, masih setengah batang itu. Kadang-kadang ada barakallahu baru dimatiin sama dia. Lah kan khutbah dua kali khutbah itu kan pengganti daripada apa tuh? 2 rakaat sholat yang kita ya tinggalkan. Itu ya. Sayang ya. Hadis yang selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sama nih ya, Abdullah bin Abbas. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ida raka'ataini. Nabi salat Id 2 rakaat. Lam yusalli qablahuma. Nabi tidak salat sebelumnya wala ba'dahuma, dan pun setelahnya enggak. Nah, kalau kita kan beda nih, ya. Kita dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita sholat Id di masjid biasanya nih, nah ini dia. Ya. Makanya kalau kita sholat Idnya di masjid ada yang namanya tahiyatul masjid. Nah, Nabi sholat Id di mana? Lapangan, tidak ada tahiyatul lapangan, hadirin. Nggak ada tahiyatul lapangan. Wah Ustaz, ada tuh sholat Jumat di basement, tahiyatul basement, kagak ada ya. Jadi nggak ada tahiyatul lapangan, tahiyatul basement, cuman masjid yang ada tahiyatnya. Maka Nabi ketika sampai ke masjid, ketika sampai tempat sholat, namanya musola zaman dulu, lapangan, itu nggak pakai sholat, langsung duduk gitu. Kenapa nggak ada sholat? Karena tapi karena orang Betawi khususnya sholat di masjid, maka sunnah tahiyatul masjid. Ya, jadi nggak salah orang kita. Ya. Nah, terus bagaimana setelahnya? Boleh nggak setelahnya kita sholat lagi? Jawabannya boleh. Sholat apa biasanya? Duha. Kenapa Nabi nggak sholat duha? Karena Nabi di rumah sholatnya. Gitu. Ya, jadi kalau buat jamaah tahiyatul masjid silahkan. Sholat duha setelahnya silahkan. Tapi di sini sebagian ulama mengatakan kecuali imam makruh sholatnya di masjid gitu. Makanya imam ini punya spesial ya, punya keistimewaan. Apa itu? Kalau sholat Jumat imam jangan datang pagi-pagi. Kenapa jangan datang pagi-pagi? Malaikat yang tugasnya nyatet itu ngabsen jamaah ya, ada pintu sono, pintu situ, pintu sini dan sebagainya, di absen tuh. Fulan datang hadir jam 10 dapatnya ayam gitu. Jam setengah 12 dapatnya telur gitu. Ya. Nah, kalau imamnya datang, khotib datang, malaikat tutup buku, udah habis, yang lain gak dicatat. Nah itu makanya anjurannya imam khotib datang jangan di awal, datang menjelang detik-detik azan. Cuman susah ngepasinnya gitu. Makanya kalau bisa masjid kayak Kuitang gini, kayak Arian, ada tempat di sini yang memang bukan area masjid yang buat sholat. Kenapa? Agar nanti diumpetin dulu, baru ketika muncul tutup buku gitu ya. Malaikat masih nyatet gitu selama di sini gitu ya. Nah, itu jadi rahasianya itu sama nih dengan sholat Id. Kalau bisa nih ya tadi khotib imam, sholat duhanya di mana tuh? Di rumah ya.
Nah, ini menurut sebagian ulama hukumnya makruh si imam sholat sunnahnya di mana? Masjid, kecuali tahiyatul masjid ya. Tapi ada pendapat yang lainnya, tetap sunnah juga. Ini pendapat beda dengan di antara para alim ulama. Itu ya. Nah ini, ya. Nah kemudian yang penting kita ingat nih, besok yang pengen berkorban ya dalam hari raya Idul Adha itu disunnahkan tidak memotong kuku. Ya. Dari mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai ia selesai daripada memotong hewan kurban, bukan sampai tanggal 10 kan, sampai dia itu memotong hewan kurban ya. Jadi kalau misalnya motong hari ketiga ya pas hari ketiga motong kukunya gitu ya. Nah ini ya, ini disunnahkan. Dan juga apa sunnahnya lagi buat orang yang pengen sholat id ya, di antara sunnahnya adalah dia itu mandi guslun ya, walau li ghairi mumayyiz, meskipun bukan orang yang mumayyiz. Anak kecil misal dimandiin, maka dimandikan sama orang tuanya, gitu ya. Kama qila bi fi ghusli islamil kafir, sebagaimana Islamnya orang kafir disunahkan mandi. Nah, bagaimana buat orang yang lagi haid pun disunahkan, buat orang yang haid, buat orang yang nifas mandi di hari raya. Nah, ya. Ada memang satu kesunahan yang kalau anak nggak bisa orang tua yang kerjain. Apa sunahnya tuh? Doain anak. Nih kalau pengen tidur kan kita sunah doain tuh, baca Al-Qulhu, baca Al-Falaq ame An-Nas. Nah itu kan sunah ditiup, diusap. Nah kan anak kecil nggak bisa, maka sunnah orang tua yang bacain, yang ngusapin. Ya. Terwakili. Sama juga tadi dengan mandiin. Jadi anak disunahkan mandi juga. Nah, dapat siapa? Siapa yang dapat pahala? Yang dapat pahala adalah orang tua gitu. Nah, hadis yang selanjutnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shallal 'ida bila adzanin wala iqamah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat id tanpa azan dan tanpa iqamah. Nah, ini dia ya. Jadi salat id itu enggak ada azan, enggak ada iqamah. Ya. Nah, terus apa yang membedakan salat id ini dengan salat biasa? Nah, ini kalau kata Imam Nawawi, orang kalau jadi imam sebenarnya enggak sunnah mengatakan as-sholatu jami'ah. Kan sering tuh ya imam tuh kadang sebelum sholat as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Itu enggak sunnah. Kenapa enggak sunnah? Karena udah ada iqamat. Ya. Apa sih fungsinya iqamat? Yang ngasih tahu sholat ini udah mau apa? Mulai. Qad qamatis sholatu qad qamatis. Enggak perlu ada apa tuh? As-sholatu jami'ah itu enggak perlu. Ya. Nah, kapan as-sholatu jami'ah itu dianjurkan? Pada saat selain sholat fardu. Sholat tarawih, ya. Sholat tarawih ajarakumullah, la ilaha illallah. Sholat id, ya. Apa sholatan, ya. Apa id rakaataini jami'ah rahimakumullah. Itu sunnahnya gitu. Ya, jadi bukannya pada saat sholat apa tuh? Sholat fardu. Bagaimana hukumnya seandainya ada orang mengucapkan begitu? Ya nggak apa-apa, nggak dosa, nggak. Cuman kurang pas. Kurang apa? Pas. Ya, kayak orang sholat pakai baju tentara gitu hadirin. Orang sholat pakai baju tentara, ya nggak pas, bukan pakaiannya. Ya tuh loreng-loreng gitu ya. Nah jadi ini ya. Spesialnya sholat Idul Adha, Idul Fitri itu ada yang namanya Bilal ya. Namanya Bilal. Dia itu nanti yang mengucapkan as-sholatu jami'ah berdasarkan hadis riwayat Muslim ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
Qala, ia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-Id syai'an. Nah, Nabi Muhammad kagak sholat sebelum sholat Id sama sekali. Nggak sholat sama sekali. Ya. Fa idza raja ila manzilihi, apabila Rasul telah kembali ke rumahnya, salat rakaatain, baru sholat 2 rakaat. Nah, ini dalil bahwasanya apa tuh? Ya, bahwasanya yang pertama, Nabi enggak sholat qobliyah, enggak ada qobliyah Id, enggak ada. Yang kedua, Nabi enggak sholat tahiyat. Kenapa? Tidak di masjid. Dan Nabi tidak sholat sunnah syuruk di waktu ini, gitu. Atau sholat duha, enggak. Tapi Nabi justru sholatnya ketika beliau sudah pulang ke rumah. Ya. Tapi kembali lagi ya, ini bukan larangan buat seorang jamaah sholat di masjid setelah sholat Id, bukan larangan. Ya. Memang banyak tradisi ya, tradisi di kita kan kalau habis sholat Id ngapain itu? Salam. Di sini gimana di sini? Salam-salaman ya. Ya. Ada di sebagian masjid itu habis sholat rapi salam-salaman. Masya Allah, bagus. Pernah sekali waktu saya pertama kali khotib Idul Fitri dulu, pertama kali. Solo saya sholat langsung salam-salaman, Masya Allah. Satu masjid salaman. Karena yang sholat ini lebih tua dari saya, ya saya nunduk begini. Nunduk. Selesai sholat, setelah pulang ke rumah, pinggang pada pegel hadirin. Makanya kadang-kadang tuh ya serba salah juga gitu ya. Apalagi ada yang salamannya pakai cipiki, panjang gitu. Wah, satu-satu cipiki. Ada yang pakai nangis dulu, minta maaf, waduh, panjang. Tapi itu bagus hadirin, boleh. Bahkan kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau bisa nih kita habis sholat salam-salaman. Sholat apa? Ba'da asar ame ba'da subuh. Kenapa tuh? Karena ba'da asar ame subuh kagak ada sholat ba'diyah. Maka pengganti sholat ba'diyah apa? Salam-salaman. Tapi ada lagi mengatakan disunahkan pada setiap selesai sholat, mau zuhur kek, mau asar, mau maghrib, sunnah salam-salaman. Ya. Tapi yang jelas tidak semasjid ya. Habis sholat salam-salaman, sallallahu ala, semua itu ba'diyahnya kelar dah, udah masuk isya soalnya tuh. Makanya hikmahnya hadirin, ya tetap yang namanya sesuatu yang Nabi nggak contohin jangan serius-serius amat begitu. Kan salam-salaman kan sama Nabi nggak Nabi contohin kan, walaupun Nabi nggak larang. Jangan terlalu serius-serius banget, sampai semuanya salaman begitu. Habis waktu kita. Makanya Nabi nggak syariatkan. Kenapa? Karena Nabi tahu nggak semua orang habis sholat waktunya luas. Ada yang habis sholat mesti ke kantor, ada yang habis sholat mesti kerja, ada yang sakit perut dan sebagainya. Makanya habis sholat selesai salam boleh langsung pulang. Tapi makruh kalau nggak ada uzur tahu-tahu pulang. Ya. Paling bagusnya kapan? Paling bagus minimal imam udah bergerak tuh, udah Allahumma anta salam, imam bergeser, itu bagusnya kita boleh pulang. Tapi kalau imam belum bergerak, kalau bisa jangan dulu. Nah makanya ada imam yang perhatian sama makmum, belum apa-apa langsung bergerak aja dia. Kenapa? Dia tahu ada yang sibuk. Ya. Dan imam yang cerdas, imam yang mengerti tentang akan makmumnya. Makanya kalau sholat maghrib jangan baca Al-Baqarah hadirin. Ya. Ada orang baru pulang dari pondok, hafiz Quran, maghrib baca juz 20. Allahu Akbar. Ada cerita, Ustadz, di kampung saya ada anak kecil umur 10 tahunan, belasan tahun lah. Dia pulang pondok tahfiz, baca rakaat maghrib, rakaat pertama 2 lembar. Emang sih bacanya cepat, cuman 2 lembar. Ini nauzubillah min dzalik ini. Nah, jadi kembali lagi tadi ya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sholat qabliyah dan tidak sholat ba'diyah di tempat dia sholat. Ya. Wa an Amr bin Syu'aib an abihi wa an jaddihi radhiyallahu anhum qala, ia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, at-takbir fil fitri. Takbir pada saat Idul Fitri sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra. 7 pada rakaat pertama dan 5 pada rakaat lainnya. Wal qiraatu ba'dahuma kiltaihima. Tuh ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, di sini ada satu kesunahan. Ya. Yang pertama, sunnah
takbir 7 kali. Ya, di rakaat pertama. Hukumnya apa tuh? Sunnah. Jadi kalau imam lupa jangan pakai diomongin. Itu senang banget jamaah tuh kalau imamnya lupa ngomongin dah. Imam udah kita panggil jauh-jauh kayak lupa lagi. Iya wajar hadirin lupa. Kenapa? Setahun dua kali. Ya. Orang yang namanya setahun 2 kali amalannya, iya pasti lupa. Gitu. Makanya nih tips buat para imam dari saya, kalau lagi sholat jangan pakai mikir gitu. Pengalaman, kalau orang sholat pakai mikir pasti lupa, entah lupa rakaat, entah lupa bacaan, lupa takbir, pokoknya lupa aja. Makanya nggak disarankan orang tuh mikir pada saat sholat. Contoh nih ya, kita lagi sholat mikirin utang misalnya, keingetan, Allahu Akbar, belum bayar utang si Sano, ntar aja kali habis sholat. Itu kan mikir ya, tapi utangnya berapa ya? Nah itu yang bikin lupa. Ya. Atau nih suka Bilal tarawih tuh ya, lagi sholat Allahu Akbar, habis ini Utsman apa Ali ya. Itu yang bikin orang lupa, termasuk imam. Kan kalau orang Idul Fitri, saya mau tanya, sholat dulu apa khutbah dulu? Sholat dulu apa khutbah dulu Idul Fitri? Sholat dulu. Nih kadang khotib belum siap materi, pas lagi sholat nih, ini khutbahnya apaan? Itu yang kadang bikin lupa. Jadi pas lagi sholat jangan apa? Jangan mikir. Makanya masjid kagak mau ya ribet, kadang-kadang udah gini dah, biar imamnya nggak mikir, yang khotib jangan imam, pisah. Yang imam si fulan, yang khotib si fulan, biar kagak berat tuh imam, tuh khotib, udah khotib juga imam juga, kan begitu. Pernah saya jadi imam hadirin plus khotib. Pertama kedua kali khutbah kalau nggak salah. Saya sholat nadanya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tinggi tuh, gigi 4 itu. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa. Biasanya ada Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaq. Karena suara tinggi banget, pas lagi khutbah batuk isinya hadirin. Ma'asyiral muslimin. Rahimakumullah, sampai habis batuk semua isinya tuh. Nah dari situlah tuh saya bilang begini dah, kalau mau ngundang saya khotib Idul Fitri siapin imam gitu. Nah akhirnya tuh beberapa tahun, mungkin sekitar 6 tahun 7 tahun udah temu formulanya. Ini buat para imam, kalau sholat jangan gigi 4, gigi 1 aja. Kalau satu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nadanya rendah aja, jangan tinggi-tinggi. Ya. Ini teknis ya, ini teknis. Buat para khotib, buat para imam ya mesti ya kita perhatiin nih. Ini kan di kitab nggak ada nih, ya. Cuman penting. Karena khutbah setahun 2 kali. Jamaah nungguin isinya batuk hadirin. Pernah khotib megang apa ya? Megang teks. Lagi sholat lagi khotib megang teksnya jatuh hadirin. Berauran. Mana nggak dinomorin tuh? Kan ngapain dulu tuh hati? Makanya yang paling bagus khotib itu jangan baca teks. Itu paling bagus. Ya. Cuman juga kalau bisa khotib jangan suka bergerak-gerak tangan ya. Jangan samain khutbah dengan ceramah. Mau ceramah mau begini, mau begono, mau begini serta. Tapi kalau lagi khutbah enggak, sunnahnya tangan kanan megang mimbar, tangan kiri megang tongkat. Kenapa megang mimbar, megang tongkat? Biar tangan jangan goyang-goyang. Gitu. Ya itu sunnahnya bagi si khotib. Ya. Nah, jadi sunnah itu. Nah, selanjutnya apa? Dan bacaan ya daripada rakaat pertama lebih panjang daripada bacaan rakaat kedua tuh. Makanya Rasulullah dalam hadis selanjutnya baca rakaat pertama ya pada Idul Adha surat Qaf dan surat Iqtarobatis ya. Iqtarobat ini surat Al-Qamar ya.
Nah, ini satu kesunahan selain daripada membaca surat apa tuh? Sabbih sami hal ataka hadisul ghasyiyah. Ya, wallahu a'lam. So, ada yang pengen bertanya dipersilakan. Udah.